Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih tentang kemuliaan dan keistimewaan orang-orang yang senantiasa memenuhi hak-hak di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Saya akan bacakan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang akan dirindukan oleh bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tulang sumsumnya bisa terlihat begitu indah, bersih, cantik, yang sangat menggiurkan. Maka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa. Maka di sini saya akan sampaikan yang lengkap sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, adalah di awal hari Ramadan angin matsiro berhembus dari bawah aras singgasananya Allah, bergoyang daun-daun pohon surga, lalu mengeluarkan bunyi irama suara merdu yang belum pernah didengar siapapun, hingga sekawanan bidadari tercengang mendengarnya dan memperhatikan sumber bunyi suara merdu tersebut. Kemudian bidadari itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah bagi kami pasangan suami istri dengan hamba-Mu dalam Ramadan." Maka tidak seorang yang puasa di bulan Ramadan kecuali menjadi pasangan para bidadari pingitan kemah tersebut. Jadi orang-orang yang berpuasa ini, kata Nabi, diberi keistimewaan, diberi istri yang cantik-cantik dari bidadari, yang paling istimewa yaitu ketika orang-orang memenuhi hak Ramadan. Maka di dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman, para bidadari cantik jelita, menggiurkan, putih bersih, dipingit dalam kemah, dalam surat Ar-Rahman ayat 72. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa rajin, bersemangat untuk menghidupkan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan diperbanyak, zikirnya diperbanyak, sholat malamnya diperbanyak, sholat 5 waktu senantiasa berjamaah. Inilah hak Ramadan yang harus kita kerjakan kalau ingin menjadikan diri kita ini istimewa di hadapan Allah. Kalau sholat itu sendiri, puasa itu sendiri. Kalau puasa ini Allah langsung yang memberi kenikmatan. Tapi kalau sholat, malaikat yang mencatat baru dilaporkan. Rapotnya sholat bagus apa tidak, itu yang nilai malaikat. Tetapi kalau puasa, ini langsung Allah yang memberikan. Inilah keistimewaan puasa, hadirin. Agar kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, maka kita harus paham bagaimana supaya mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan ini. Maka kuncinya harus belajar, yaitu di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap bidadari tersebut berhias dengan 70 aneka perhiasan warna-warni. Dan bagi setiap wanita
ranjang tidur terbuat dari permata merah indah, buala mutiara, dan di setiap ranjang dipasang 70 kasur tebal. Berikut perabot lainnya, di samping 72 meja makan penuh aneka hidangan yang lezat yang dipersiapkan buat mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, selain kebaikan amal perbuatannya. Jadi kita ini di bulan Ramadan ini harus memperbanyak kebaikan, kata Nabi. Jadi kalau banyak kebaikan yang kita lakukan, maka banyak aneka warna yang Allah berikan. Pernak-pernik surga, keindahan surga, kenikmatan surga, semua diberikan kepada orang-orang yang senantiasa rajin di dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa. Jadi kalau kita ini minimal setiap zikir la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali di dalam setiap sholat. Kalau tidak ya minimal satu hari satu malam kita baca 100 kali. Itu hak-hak Ramadan yang harus kita lakukan, hadirin, sehingga kita akan diberikan kemuliaan seperti yang Allah janjikan, seperti yang baginda Nabi ceritakan di dalam sebuah hadisnya. Maka himbauan bagi orang mukmin seyogyanya menyambut kehadiran bulan Ramadan dengan memuliakan. Yang namanya memuliakan ya setiap amalan istimewa, jangan seperti yang di luar bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita pahamkan di dalam diri kita, hadirin. Memuliakan Ramadan tadi, amalan itu harus mulia, harus lebih dari yang sebelum Ramadan. Itulah yang baginda Nabi Muhammad SAW kerjakan. Bahkan Nabi itu sholatnya sampai kakinya bengkak kalau bulan Ramadan. Maknanya apa, hadirin? Berarti saking lamanya, 1 rakaat sampai 5-6 juz dalam satu bacaan. Itu yang dikerjakan Nabi. Kita paling panjang 15 sampai 20 ayat. Belum ada apa-apanya. Itu pun dihitung sama dengan apa yang dilakukan Nabi kalau kita mengikuti sampai akhir daripada imam selesai. Maka kemarin disampaikan, kalau ingin dapat karomah, kalau ingin dapat keistimewaan dalam sebuah amalan, maka selesaikanlah. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan yang sempurna. Nah, ini yang diajarkan baginda Nabi. Bukan jumlahnya yang dihitung, selesaikan sampai imam selesai, baru kamu dapat kemuliaan. Tadi Nabi itu sholat tidak menghitung jumlah, tapi ikuti yang ada di depan sampai selesai. Nah, ini diulang-ulang agar kita paham, hadirin, bahwa amalan itu harus selesai. Kita menuju Surabaya baru sampai Ngajuk turun, tidak sampai tujuan. Itu adalah contoh gamblangnya biar kita paham, memahami sesuatu biar enak. Itulah, hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin disampaikan di khutbah Jumat, kita ini orang asing. Maka orang asing itu harus punya bekal yang banyak. Nanti hadir di akhirat orang asing juga, kalau nggak bawa bekal yang sangat banyak, akan kebingungan, hadirin. Maka mumpung masih di dunia ini, kita cari bekal yang sebanyak-banyaknya. Kita capek sedikit di dunia ini, tetapi efek yang kita nikmati selama-lamanya. Duduk yang hanya 5-7 menit di sini ini, efeknya selama-lamanya. Padahal tidak capek, walaupun tidak paham sambil ngantuk-ngantuk,
tetapi semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh aku telah memberi 2 cahaya." Nah ini Allah mengatakan kepada Nabi memberikan 2 cahaya. Nah ini yang harus kita ambil. Cahaya apa itu? Cahaya bagi umatnya Nabi Muhammad supaya mereka tidak terancam 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa yang dimaksud dengan 2 nur itu ya Allah? Maka Allah menjawab, yaitu nur Ramadan. Jadi cahaya Ramadan ini kita dapatkan kalau kita mengamalkan Ramadan sungguh-sungguh. Jangan seperti orang akhir zaman, ingin yang sedikit, simpel, tapi ingin yang enak. Tidak ada hadirin. Nabi katakan, semakin banyak yang kamu lakukan, semakin banyak kenikmatan, kemuliaan, pahala, ridhonya Allah semakin banyak engkau rasakan. Itu yang dikatakan baginda Nabi. Jadi yang banyak itulah yang akan mendapatkan cahaya bulan Ramadan. Kemudian yang satu lagi ditanyakan kepada Allah, yang satu lagi cahaya apa ya Allah? Maka cahaya Al-Quran. Membaca Al-Quran hadirin di bulan Ramadan agar mendapat 2 cahaya. Cahaya Ramadan kita dapatkan dengan amalan seperti kita yang duduk sebentar ini. Kemudian kalau kita tidak bisa membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran, itulah cahaya yang sangat istimewa. Ketika orang dalam kegelapan, kita tetap santai dan enak-enak saja, tetap gembira menghadapi hiruk pikuknya pada hari kiamat. Itulah yang baginda Nabi Muhammad SAW ceritakan. Kemudian 2 cahaya lagi itu apa ya Allah? Maka yang dikatakan 2 kegelapan. Maka Allah menjawab, itulah kegelapan di alam kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Jadi alam kubur itu gelap gulita, mengerikan, kata Nabi. Karena Nabi diperlihatkan alam kubur, diperlihatkan akhirat, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Maka Nabi mengatakan, seandainya umatku tahu tentang neraka, tidak bisa tersenyum hari-harinya, tidak bisa enak makan hari-harinya, karena begitu ngerinya. Maka Nabi sholat tak henti-henti, istighfar tak henti-henti. Untuk siapa? Untuk kita hadirin, agar bisa mensyafaati. Maka kita diperhatikan begitu oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wujud rasa syukur kita. Kita harus betul-betul mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh agar alam kubur kita tidak gelap. Kok tahu dari mana? Apa sudah pernah mati? Ini cerita dari baginda Nabi. Baginda Nabi melihatnya sendiri saat Isra Mi'raj. Diceritakan semua dalam kitab ini hadirin. Maka kalau kita tidak mau pernah mendengar cerita-cerita agama, semuanya adalah cerita tentang surga, tentang neraka, tentang kebaikan, tentang orang buruk akan mendapatkan efek yang buruk, orang yang baik akan mendapatkan efek yang baik. Semua diceritakan dalam Al-Quran hadirin. Maka kalau kita tidak bacakan, tidak sampaikan, maka amalan juga menetap seperti itu saja, tidak ada peningkatan. Supaya kita ada peningkatan, mari kita belajar bersama hadirin. Kalau kita tidak belajar bersama, mustahil kita bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Umur kita ini makin hari makin habis. Kita sudah lama hidup di dunia ini. Sebentar lagi kita akan pulang ke kubur kita masing-masing. Sedangkan orang yang mengamalkan agama akan menjadi pelita, kata Nabi, menjadi cahaya di alam kuburnya. Kubur menjadi terang
kalau kita mengamalkan agama dengan baik. Maka supaya kita menjadikan orang-orang yang gembira di alam kubur dan di hari kiamat, maka mari kita amalkan agama ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan keterangan baginda Nabi ini kita semakin istiqomah belajar, semakin istiqomah mengamalkan agama, semakin istiqomah menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW setiap amal kita dipamerkan dulu ke baginda Nabi, Nabi kita tersenyum sehingga kita diakui sebagai umatnya yang istimewa, didekatkan dengan baginda Nabi untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikianlah jemaah sedikit tentang keterangan surga, neraka, cahaya kegelapan, cahaya kemuliaan yang diceritakan baginda Nabi. Semoga bisa kita ambil dan bisa kita amalkan sehingga kita betul-betul mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.